pendengar radio dimanapun Anda berada, kita akan berhubungan dengan Ustadz Abdullah Hamahua ya. Kita panggilnya Bang Dullah saja ya, karena jiwanya masih muda ini Bang Dullah yang satu ini. Kita akan sapa bagaimana kisah dari Bang Dullah tentang perkembangan dan pergolakan yang terjadi. Ya, kita akan sapa beliau di ujung telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini dia memang luar biasa di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Bagaimana Bang Dullah ini kita lihat berbagai perkembangan persidangan Habib Rizik. Apakah antum terus memantau perkembangan ini dan apa yang terjadi, yang terungkap dari perjalanan ini? Bagaimana Ustaz? Semakin berjalan persidangan itu, makin terbukti apa yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu tentang pengadilan sesat. Kenapa pengadilan sesat? Karena tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh kepolisian dan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak nyambung. Misalnya soal kerumunan. Kalau soal kerumunan itu termasuk dalam kategori hukum administratif. Jadi misalnya seperti orang tidak bawa SIM atau langgar lampu merah, itu termasuk hukum administratif. Jadi dikenakan denda berapa ribu, berapa ratus ribu dan seterusnya. Nah, soal kerumunan itu termasuk ketentuan administratif. Jadi didenda. Dan beliau sudah bayar denda cash 50 juta di Tanah Abang itu. Tidak masuk di dalam pidana, sehingga kemudian ditahan, dipenjarakan, dan diadili. Kalau mau konsekuen, Jokowi juga harus ditangkap, dipenjarakan dan diadili. Karena ketika ke NTT beberapa waktu yang lalu, ribuan orang berkerumun dan seterusnya seperti itu. Atau misalnya ketua Banggar DPR yang melakukan walimah, mengundang 2.000 orang dan kemudian manusia berjubel dan selesai acara foto-foto pimpinan-pimpinan elit-elit penguasa tanpa pakai masker dan rapat seperti itu. Atau pilkada di Solo yang anaknya Jokowi mantunya di Medan, yang itu juga kerumunan seperti itu. Nah, jadi pelajaran yang terbaik bagi pengadilan HRS itu adalah makin terungkap. Jadi kata Allah, "Wa makaru makallah wallahu khairul makirin." Manusia membuat makar, Allah juga buat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Sehingga apa yang saya dan teman-teman di TP3 menyebutkan bahwa ini termasuk satu pelanggaran HAM berat karena ada unsur sistematik. Sistematik itu adalah sebelum penangkapan, setelah proses penangkapan, dan persoalan setelah persidangan. Itu menunjukkan bahwa itu sistematik, terencana seperti itu. Yang saya pernah katakan bahwa semua ini bermula dari Pilkada DKI 2017. Yang secara teori apapun, teori ekonomi, teori politik, teori hukum, harus Ahok menang. Karena 9 naga mendukung Ahok, presiden dan kabinetnya mendukung Ahok, bahkan partai Islam yang namanya P3 juga mendukung Ahok. Tapi karena HRS dan 212 turun ke lapangan, ke masjid-masjid, ke mushola, maka Ahok kalah, Anies menang. Dan itu dendam politik yang luar biasa, sekian ribu triliun. Berapa ratus triliun yang mereka habis untuk melakukan proses kampanye untuk menangkan Ahok. Sudah itu kemudian Anies setelah jadi gubernur menghentikan reklamasi Jakarta, itu juga berapa triliun uang mereka habis. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan sistematis. Kemudian masif ya, seperti kalau dalam ketentuan pidana HAM berat itu lebih dari 1 orang itu sudah HAM berat.
Nah, di kilometer 50 itu adalah 6 orang, berarti sudah memenuhi unsur sebagai pidana berat. Kalau mengenai swab, antigen atau rapid test, itu juga termasuk hukum administrasi, bukan pidana. Jadi kalau orang melakukan pelanggaran, misalnya dia tidak ambil rapid test, antigen atau swab, itu masuk hukum administrasi, bukan pidana seperti itu. Sehingga bisa saja kemudian dikenakan sanksi administratif seperti misalnya ada denda atau tidak boleh melakukan kegiatan dalam masyarakat dan seterusnya. Seperti itu. Katakanlah dulu petisi 50 itu pernyataan mereka yang melawan Soeharto dan seterusnya, dan itu kemudian dimasukkan dalam arena politik, tapi kemudian ada hukum administrasi. Hukum administrasi itu misalnya kalau Soeharto hadir dalam suatu upacara, petisi 50 tidak boleh hadir, seperti itu. Jadi itu areanya hukum administrasi, bukan pidana. Jadi mereka tidak bisa dipenjara karena apa yang mereka sampaikan itu hanya pendapat, pernyataan yang dijamin dalam Undang-Undang 45 untuk setiap orang negara berbeda pendapat, seperti itu. Jadi kalau yang disampaikan oleh HRS dalam pidato ceramah itu adalah dijamin oleh undang-undang. Sepanjang itu tidak menyerang pribadi, sepanjang itu tidak menista pribadi, sepanjang itu tentang pernyataan pendapat, sikap berbeda dengan pemerintah, itu sah-sah dijamin dalam Undang-Undang 45. Saya beri contoh di Malaysia, saya 15 tahun di Malaysia. Ustadz-ustadznya itu kalau ceramah, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Ya kurang lebih seperti HRS, bahkan ada yang lebih dari HRS seperti Ustadz Hadi Awang yang sekarang Ketua Partai Islam Malaysia, PAS, Masuminya Malaysia. Itu dahsyat. Tapi yang digunakan di dalam menyampaikan ceramahnya itu ayat Quran dan hadis. Nah, di Malaysia tidak bisa. Orang ditangkap atau dipidana karena menyampaikan ayat Quran, tidak bisa. Karena di dalam undang dasarnya Malaysia itu dinyatakan Islam agama negara. Jadi kalau orang bicara tentang ayat, bicara tentang hadis, bagaimanapun kerasnya tidak bisa dipidana. Karena itu ayat Quran dan seterusnya. Nah, saya ini bukan anggota FPI, dan dalam beberapa hal juga mungkin saya berbeda metode dengan HRS, tapi saya dengar ceramah-ceramahnya itu selalu bersumber pada ayat Quran dan hadis, seperti itu. Nah, jadi ini yang saya maksud bahwa makin terbuka seperti contohnya tentang swab atau antigen di Bogor itu. Nah, kata wali kotanya itu dia sudah nyatakan menarik laporannya, tapi ternyata di pengadilan itu terbongkar bahwa dia mau tarik, tapi diperintah oleh Kapolda Jawa Barat untuk tidak boleh menarik laporan itu. Berarti ini masuk dalam kategori masif. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang pelanggaran HAM berat itu disebutkan sistematis atau masif. Jadi bukan dua-dua, salah satunya. Nah, masif itu antara lain adalah bahwa begitu HRS ditangkap, 6 orang pengawalnya dibunuh, FPI dibubarkan, kemudian baleho diturunkan, rekening-rekening orang FPI ditutup. Itu adalah masif. Jadi memenuhi unsur. Nah, kemudian masif yang lain adalah penganiayaan terhadap 6 orang itu. Itu sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Sehingga barangkali ini pelajaran bagi pejabat, bagi penguasa, dan bagi masyarakat khususnya umat Islam, bahwa jangan sampai kemudian kita karena takut dipecat, takut nanti tidak dapat proyek dan seterusnya, kemudian ada seorang ulama, seorang tokoh yang memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat berdasarkan ketentuan perundang yang ada, kemudian dizalimi, lantas kita biarkan saja seperti itu. Karena kalau itu dibiarkan, maka akan terjadi lagi kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz, kepada aktivis, bahkan nanti kepada kita sendiri akan kena seperti itu.
Nah, ini yang harus, karena itu maka dalam kaidah fikih Islam bahwa kalau suatu negeri, suatu daerah, suatu kampung terjadi kezaliman, kemaksiatan luar biasa, kemudian Allah memberikan musibah, bukan hanya orang yang melakukan kemaksiatan yang kena, tapi seluruh orang dalam kampung itu dan wilayah itu semua kena. Kenapa? Karena orang-orang baik, orang-orang yang bergelar ulama, ustadz, akademis, profesor, itu diam. Tidak mencegah atau melarang pemerintah seperti itu. Jadi persoalan yang biasa sering disebutkan dalam masyarakat bahwa kondisi seperti hari ini bukan karena banyaknya kejahatan, bukan karena banyaknya kemaksiatan, tapi diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang yang berilmu, diamnya para akademisi, diamnya para profesor, doktor. Itu sebenarnya. Maka keadaan ini bersambung menyambung terus seperti itu. Nah, itu sekedar tentang perjuangan pengadilan, dan karena itu maka kami TP3 pekan lalu sudah ketemu PKS, sudah itu kemudian PAN, dan 1 Ramadan kemarin diterima oleh P3. Intinya adalah bahwa harus DPR meminta membentuk pansus hak angket untuk minta pertanggungjawab dari presiden atau pemerintah. Kenapa? Karena dari pengadilan ini menunjukkan bahwa bukan pengadilan hukum, tapi pengadilan politik, sehingga lembaga legislatif DPR harus ikut campur seperti itu. Itu saya. Satu lagi, Bang. Ya. Ini ada sidang yang berlangsung. Nampaknya ada sidang lain yang dijalankan oleh Habib Rizik Syihab. Tahu-tahu sidang di gelar PhD beliau, metodologi pemilihan usul dan furu. Bagaimana bisa sampai selesai ini S3 beliau sebagai PhD sekarang ini setelah S2-nya Pancasila dan Syariat Islam? Silakan, Bang. Mungkin salah satu hikmah dari peristiwa beliau mengungsi ke Mekah dan kemudian ditahan di dalam tahanan Mabes Polri selama beberapa bulan ini, beliau bisa konsentrasi untuk kemudian menyelesaikan disertasinya. Saya ingat kasus Buya Hamka ketika ditahan oleh Soekarno sekian tahun, 2 tahun lebih, maka beliau dalam menyelesaikan tafsir Al-Azhar itu seperti itu, yang sekian jilid itu. Jadi ada hikmahnya juga, tapi tidak berarti bahwa kemudian kita membenarkan penahanan seperti itu. Tapi artinya HRS memanfaatkan situasi itu dengan sebaik-baiknya, seoptimal, sehingga kemudian beliau bisa lulus dalam ujian PhD-nya. Satu. Yang kedua bahwa pemerintah Malaysia, khususnya dunia akademis, ya mereka itu independen. Jadi tidak ada urusan dengan status beliau di sini tahanan atau segala macam. Hak beliau sebagai mahasiswa yang kemudian dengan profesor pembimbingnya kemudian sudah setuju, di proses baik secara online atau secara tidak online seperti itu. Itu yang harus kita lihat sebagai independensi perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kita, ya Allah, saya kan mantan rektor, mantan ketua SPI, mantan direktur Pasca di salah satu universitas di Sumatera Selatan sekian tahun. Itu saya tahu betul bagaimana dikerjain itu perguruan tinggi tinggi. Menjelang Pilpres 2019 itu ada LSM yang menggunakan dana kementerian-kementerian ke seluruh universitas hampir di seluruh Indonesia, kemudian ceramah tentang program-program satu kementerian, tapi intinya adalah bahwa untuk mendukung Jokowi. Dan ketika sampai di tempat saya itu, saya menolak, tidak mau. Tapi karena ketua pembina yayasan ini memang punya hubungan baik dengan Koperti Sumatera Selatan, dan Koperti Sumatera Selatan itu ambisi mau jadi menteri, dipaksakan. Maka saya katakan saya tidak mau tanda tangan undangan, dan saya kemudian berangkat ke Korea Selatan waktu itu karena ada undangan di Korea Selatan. Tapi waktu saya pulang, supir saya mengatakan bahwa dalam acara itu iparnya Jokowi datang ke Lubuk-Linggau dan kemudian membagi-bagi uang seperti itu. Dan itu dilakukan di kampus dunia akademis. Jadi profesor doktor kita sekian ribu orang di Indonesia itu diam seperti sekarang ini. Berbeda dengan misalnya
di Malaysia atau negara-negara maju seperti itu, seseorang diberikan gelar doktor honoris causa. Pertama dilihat prestasinya, prestasi akademik meskipun bukan non kurikuler, artinya dia tidak kuliah, tapi dia punya prestasi-prestasi akademik. Katakanlah dia misalnya jadi dia S1 Menteri Pertanian misalnya. Nah, pribadi dia itu dia melakukan penelitian pengkajian dengan kementerian sehingga kemudian melahirkan satu produk baru, benih unggul dan seterusnya. Itu berarti ada punya prestasi ilmiah akademik sehingga dikasih gelar doktor honoris causa. Nah, sekarang ini kita lihat Megawati, anaknya, atau yang beberapa orang lain itu apa prestasi ilmiahnya, prestasi akademiknya, atau prestasi di kementeriannya sehingga kemudian dikasih gelar doktor honoris causa. Anak Megawati ketika Menko SDM, apa yang dibuat? Teman-teman yang beritahu saya mereka punya konsep tentang bagaimana pendidikan SDM, bagaimana meningkatkan SDM, ada program integritas, itu tidak tahu bagaimana mau dibuat karena Menko-nya tidak punya visi, Menko-nya tidak punya misi, Menko-nya tidak punya kemampuan akademik atau kemampuan individual dalam melaksanakan itu. Tahu-tahu kemudian ada universitas di Semarang yang kasih gelar doktor honoris causa. Itu beda sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya pribadi dan atas nama TP3 maupun Masyumi menyampaikan tahniah, sabar, selamat kepada HRS dalam keadaan teraniaya di dalam tahanan bisa menyelesaikan pendidikan akademiknya yang tertinggi yaitu gelar doktor atau PhD. Terakhir, luar biasa itu. Masya Allah. Terakhir, Bang, ini ada statement dari Prof. Mahfud ini tentang BLBI yang kemarin SP3 pertamanya sudah turun, akan ada uang negara, hitung-hitungannya itu 110 triliun lebih. Nah, ini bagaimana caranya dan bagaimana apa dengan KPK kayak sekarang ini, apa mungkin mereka itu menyetorkan kembali? Apakah ini sebuah angan-angan atau memang sebuah kenyataan? Gimana, Bang? Ya, menurut undang-undang, jika seseorang lepas dari hukum pidana, sedangkan ada kerugian keuangan negara, lantas kemudian kalau dikatakan bahwa itu bukan adalah korupsi, maka kerugian keuangan negara itu bisa diambil kembali melalui hukum perdata. Nah, kalau hukum perdata itu adalah wewenangnya Kejaksaan Agung, bukan KPK. Yang jadi persoalannya adalah bahwa BLBI ini terjadi pada Orde Baru, di mana bukan domainnya KPK, itu domain kepolisian dan kejaksaan. Tapi faktanya, sampai kemudian sudah ada KPK, tidak beres-beres ditangani oleh kepolisian kejaksaan. Fakta yang sekarang di depan mata kita, kasus Joko Chandra. Orang kejaksaan terlibat. Orang yang terlibat. Jadi dengan begitu maka kalau ada 100 triliun lebih akan diproses Kejaksaan Agung terhadap orang-orang yang bawa lari uang BLBI itu, kalau misalnya mereka itu kasih 1 miliar kecil, katakan 10 miliar kepada pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung, atau 1 triliun lah, 1 triliun mereka kasih pada pejabat-pejabat teras di Kejaksaan Agung, selesai persoalan. Mereka masih ada 100 triliun. 1-2 triliun dikasih, nggak ada persoalan seperti itu. Nah, karena itu maka saya agak sesalkan kepada teman-teman di KPK bahwa seharusnya ketika sudah diterbitkan SP3 karena perintah undang-undang itu kan 2 tahun proses tanganan, maka kemudian kalau tidak berproses lagi dihentikan dengan menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Tapi teman-teman KPK bisa memprosesnya kembali dengan melakukan penyelidikan ulang dengan menggunakan pasal yang lain sehingga kemudian bisa dikejar lagi Nur Salim itu seperti itu. Contoh misalnya yang biasa saya katakan bahwa kasus Setia Novanto ketika ditetapkan tersangka oleh KPK, dia sakit, dia masuk rumah sakit, diajukan pra peradilan dan dia menang, dia bebas. KPK tetapkan lagi sebagai tersangka dengan pasal lain. Kemudian ditahan dan akhirnya dijatuhkan hukuman, masuk penjara sekarang. Jadi saya berharap bahwa teman-teman KPK demi harga diri KPK,
demi kepentingan bangsa dan negara, begitu ratusan triliun itu hilang, mereka harus melakukan lagi proses penyidikan. Meskipun saya tahu betul bahwa amandemen Undang-Undang KPK yang sekarang, yang Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu targetnya adalah untuk mematikan KPK. Kenapa? Karena kalau sudah bisa SP3, maka nanti masyarakat mengatakan, apa beda polisi jaksa dan KPK? Sama-sama saja. SP3. Untuk apa ratusan miliar itu? Kalau KPK sama juga dengan polisi jaksa. Kalau begitu, bubarkan saja. Nah, itu target para koruptor dan para taipan. Sebab undang-undang amandemen KPK itu maksudnya supaya orang-orang yang punya utang, yang punya kerugian negara, korupsi dua negeri, supaya itu lolos. Nanti setelah sudah SP3 kembali lagi. Nah, dampaknya nanti setelah beberapa tahun ke depan, ada orang korupsi sekian miliar, sekian 4 triliun saja, dia kabur ke luar negeri. Sampai tunggu 2 tahun, nah, kemudian KPK SP3 baru kembali lagi. Jadi ini adalah peluang untuk para koruptor bisa berpesta pora di Indonesia, mencuri uang negara, kemudian pergi ke luar negeri 2 tahun lebih, 3 tahun kembali, tetap jadi kaya seperti itu. Dan ini berbahaya sekali. Nah, jadi saya pikir bahwa Prof. Mahfud itu kan beliau itu pakar hukum tata negara, bukan hukum pidana, beda. Kalau hukum tata negara belum tentu menguasai persoalan pidana. Sehingga apa yang beliau katakan itu sebagai orang hukum tata negara, bukan hukum pidana seperti itu. Nah, KPK itu orang pidana, bukan tata negara seperti itu. Begitu. Terima kasih Bang Abdullah ya, Bang Mas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.